Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Maria dari kelas 2C dengan nomor pokok mahasiswa E205223641. Saya dari STIA 11 April Sumedang, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai jurnal penyesuaian dari mata kuliah Akuntansi Pemerintahan dan Perusahaan. Dosen pengampu Ibu Lala Sulasri, ESOS MSI. Selamat menyaksikan. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode saat perusahaan menyiapkan laporan keuangan. Jadi, fungsi dari jurnal ini adalah mengupdate saldo dari akun-akun yang dimiliki perusahaan yang memerlukan penyesuaian. Kenapa? Penyesuaian diperlukan karena akuntansi ini mengenal prinsip akrual basis, yaitu pengakuan atas pendapatan dan beban harus didapatkan pada saat terjadinya. Nah, di dalam akrual basis ini, sehingga di akhir periode ini, kita harus memastikan bahwa pendapatan dan beban harus diakui sebesar yang sudah terjadi, walaupun posisi kas sudah diterima atau dikeluarkan. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian diantaranya: yang pertama, perlengkapan; yang kedua, penyusutan aktiva tetap; yang ketiga, beban dibayar di muka; yang keempat, pendapatan diterima di muka; yang kelima, beban yang harus masih dibayar; yang keenam, pendapatan yang masih harus diterima. Perlengkapan. Setiap akhir periode akuntansi, perlengkapan yang telah tercapai disesuaikan dengan cara: yang pertama, mendebet beban perlengkapan; yang kedua, mengkredit perlengkapan. Jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan disimpan di debit, perlengkapan disimpan di kredit. Penyusutan aktiva tetap. Setiap akhir periode akuntansi, penyusutan dikoreksi dengan cara mendebit beban penyusutan aktiva tetap yang bersangkutan. Yang kedua, mengkredit akumulasi penyusutan aktiva tetap yang bersangkutan. Jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit. Beban dibayar di muka 1. Jika pada saat terjadi dicatat sebagai harta, maka pada akhir periode akuntansi disesuaikan sebesar beban yang telah dijalani. Jurnal penyesuaiannya yaitu beban disimpan di debit dan dibayar di muka disimpan di kredit. Beban dibayar di muka 2. Jika pada saat dicatat sebagai beban, maka pada akhir periode akuntansi disesuaikan sebesar yang belum dijalani, tetapi sudah dicatat. Jurnal penyesuaiannya adalah dibayar di muka, disimpan di debit, dan beban disimpan di kredit. Pendapatan diterima di muka 1. Jika pada saat terjadi dicatat sebagai pendapatan, maka disesuaikan sebesar yang belum menjadi pendapatan sampai akhir periode. Jurnal penyesuaiannya: pendapatan disimpan di debit, diterima di muka, disimpan di kredit. Pendapatan diterima di muka 2. Jika pada saat terjadi dicatat sebagai utang, maka disesuaikan sebesar yang sudah merupakan pendapatan periode pada akhir akuntansi. Jurnal penyesuaiannya: diterima di muka di debit, pendapatan disimpan di kredit. Beban yang masih harus dibayar. Pada akhir periode akuntansi disesuaikan sebesar yang masih harus dibayar. Jurnal penyesuaiannya adalah beban disimpan di debit, yang masih harus dibayar disimpan di kredit. Pendapatan yang masih harus diterima disesuaikan sebesar pendapatan yang belum diterima sampai akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaiannya adalah
yang masih harus diterima disimpan di debit, pendapatan disimpan di kredit. Adapun contoh soal dari jurnal penyesuaian. Yuk, simak baik-baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal jurnal penyesuaian. Pada Januari 2019, Tuan Andi mendirikan sebuah salon dengan nama Kemilu. Pada Januari 2019, terdapat data penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama, peralatan yang diperoleh dengan harga sebesar 13 juta disusutkan dengan taksiran umur ekonomi 1 tahun dan nilai residu sebesar 1 juta. Maka, akun ini termasuk penyusutan aktiva tetap. Jadi, cara pencatatan di jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan disimpan di debit sebesar 1 juta dan akumulasi penyusutan peralatan disimpan di kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya, dibayar di muka untuk asuransi gedung dengan masa 1 tahun terhitung sejak 1 Januari 2019 sebesar 24 juta. Penyusutan di data dengan pendekatan harta. Maka 24 juta dibagi 12 bulan, yaitu 2 juta per bulan. Dengan beban yang sudah terbayar, yaitu hanya bulan Januari, maka pencatatan dalam jurnal penyesuaiannya yaitu beban asuransi 2 juta di debit dan asuransi dibayar di muka di kredit. Yang selanjutnya, perlengkapan saldo pada neraca saldo awal Januari 2019 adalah sebesar 6 juta. Sedangkan pada 31 Januari 2019 perlengkapan tersisa 1 juta. Perlengkapan yang sudah terpakai yaitu sebesar 5 juta. Maka pencatatannya, beban perlengkapan di debit sebesar 5 juta dan perlengkapan di kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya yaitu diterima pendapatan di muka untuk rias artis sebesar berkala selama 6 bulan sebesar 6 juta. Lalu setiap bulan salon tersebut menerima 1 juta. Pendapatan tersebut dicatat menggunakan pendapatan harta. Maka pendapatan yang sudah diterima sebesar 1 juta. Pencatatannya dalam jurnal penyesuaian adalah pendapatan diterima di muka sebesar 1 juta di debit dan pendapatan jasa sebesar 1 juta di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 31 Januari terdapat 5 karyawan yang belum menerima gaji. Setiap orang memiliki hak atas gaji sebesar 2 juta. Maka pencatatannya, beban gaji 10 juta disimpan di debit dan hutang gaji 10 juta disimpan di kredit. Soal selanjutnya yaitu atas pinjaman uang dari rekan Tuan Andi, salon pemilu memiliki hutang bunga sebesar 500 setiap bulannya selama 1 tahun. Maka pencatatan dalam jurnal penyesuaiannya adalah beban bunga 500 di debit dan hutang bunga 500 di kredit. Soal selanjutnya yaitu pada akhir Januari 2019 salon Kemilu belum membayar tagihan listrik dan air sebesar 250.000. Maka pencatatan dalam jurnal penyesuaiannya adalah beban listrik dan air sebesar 250.000 di debit dan hutang listrik dan air 250.000 di kredit. Maka dijumlahkan keseluruhannya yaitu debit memperoleh 19.750 dan kredit memperoleh 19.750. Maka balance ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga bermanfaat ya.